Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam pembelajaran Al-Islam kali ini kita akan belajar tentang bagaimana dakwah Rasulullah selama periode di Madinah. Sebelumnya mari kita bahas tentang hijrah. Hijrah adalah meninggalkan perbuatan yang dilarang dan dimurkai Allah dan berpindah kepada perbuatan baik yang diridhai Allah. Hijrah juga diartikan berpindah dari suatu negeri yang tidak aman ke negeri yang aman dan kebebasan dalam berdakwah serta beribadah kepada Allah. Rasulullah hijrah ke Madinah atau yang kita kenal dengan Yathrib pada tahun 622 Masehi. Adapun tujuan dari pelaksanaan hijrah yaitu satu, menyelamatkan diri dan agar umat Islam terhindar dari tekanan, ancaman dan kekerasan yang dilakukan oleh kaum kafir Quraisy. Yang kedua, agar memperoleh keamanan dan kebebasan dalam berdakwah serta beribadah sehingga bisa meningkatkan usaha-usaha dalam berjihad di jalan Allah untuk menegakkan dan meninggikan agama Islam. Dakwah Rasulullah pada periode Madinah ini berlangsung selama 10 tahun, yakni semenjak awal tahun pertama hijrah sampai dengan wafatnya Rasulullah. Adapun materi dakwah yang disampaikan oleh Rasulullah pada periode Madinah ini adalah ajaran-ajaran Islam tentang masalah sosial masyarakat. Di antara pokok-pokok materi dakwah tersebut adalah hal-hal yang berhubungan dengan permasalahan syariah seperti sholat, puasa, zakat, muamalah, dan lain sebagainya. Objek dakwah Rasulullah pada periode Madinah ini terdiri dari beberapa golongan, yaitu orang-orang yang sudah masuk Islam dari kalangan Muhajirin dan Ansor, orang-orang musyrik Madinah yang tidak mau beriman kepada dakwah beliau, orang-orang Yahudi yang mendiami kota Madinah, dan para penduduk di luar kota Madinah baik yang termasuk bangsa Arab maupun yang bukan Arab. Mengapa? Karena Rasulullah diutus oleh Allah bukan hanya untuk bangsa Arab, tetapi untuk seluruh umat manusia di dunia. Sesuai firman Allah, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Dakwah Rasulullah SAW yang ditujukan kepada orang-orang yang sudah berislam, yaitu tujuannya agar mereka mengetahui ajaran Islam secara menyeluruh. Sedangkan dakwah yang ditujukan kepada orang-orang yang belum masuk Islam, yaitu agar mereka bersimpati dan bersedia menerima Islam sebagai agamanya. Untuk mewujudkan masyarakat yang aman, tentram, damai, adil, dan makmur yang diridhai Allah, Rasul melakukan beberapa usaha untuk mewujudkannya. Yang pertama yaitu membangun Masjid Nabawi. Beliau membeli tanah dari 2 anak yatim, yang mana tanah ini dipilih dengan cara melepaskan onta beliau, di mana onta itu berhenti maka tanah itu yang akan dibeli. Kemudian masjid itu dibangun untuk tempat ibadah, menjadi sekolah bagi orang muslim, kemudian sebagai balai pertemuan, tempat untuk mempersatukan kaum muslim, tempat untuk mengatur segala urusan, dan menjalankan roda pemerintahannya. Di samping itu, sebagai tempat tinggal orang-orang muhajirin miskin dan yang belum berkeluarga. Yang kedua yaitu mempersaudarakan muhajirin dan ansor. Beliau mempersaudarakan orang-orang muhajirin dan ansor di rumah Anas bin Malik, yang mana sekitar 90 orang yang dipersaudarakan, separuh dari muhajirin dan separuhnya lagi dari ansor. Contoh yang dipersaudarakan Rasulullah adalah Abu Bakar As-Siddiq dipersaudarakan dengan Kharijah bin Zaid, Umar bin Khattab dengan Utbah bin Malik, Utsman bin Affan dengan Aus bin Sabit, Abdurrahman bin Auf dengan Sa'ad bin Rabi. Kemudian yang ketiga yaitu
perjanjian dengan pihak Yahudi. Pada waktu Rasulullah menetap di Madinah, penduduknya terdiri dari 3 golongan, yakni umat Islam, umat Yahudi, dan orang-orang Arab yang belum masuk Islam. Maka beliau merasa perlu membuat perjanjian dengan penduduk non-muslim yang berada di Madinah. Rasulullah menawarkan perjanjian kepada mereka yang intinya memberikan kebebasan menjalankan agama dan memutar kekayaan serta tidak boleh saling menyerang dan memusuhi. Namun, perjanjian ini akhirnya terjadi pengkhianatan dari kaum Yahudi. Setelah Islam berkembang luas di Madinah, orang-orang kafir Quraisy menjadi semakin bertambah marah dan tidak suka terhadap Islam. Mereka berusaha menghalangi orang Madinah yang mau masuk Islam. Bahkan mereka meminta Rasulullah dan kaum muhajirin yang ada di sana untuk diusir. Jika mereka tidak mau mengusir, maka mereka diancam akan diserang. Untuk menghadapi hal yang demikian, Allah kemudian mengizinkan Rasul dan pengikutnya untuk berperang. Peperangan yang dilakukan Rasul dan pengikutnya bukan semata keuntungan duniawi ataupun melakukan penjajahan, tetapi tujuannya yaitu membela diri, kehormatan, serta harta. Kemudian menjamin kelancaran dakwah serta memberikan kesempatan kepada orang-orang yang ingin masuk Islam dan memelihara umat Islam agar tidak dihancurkan oleh orang-orang yang benci dan memusuhi Islam. Berikut adalah beberapa peperangan yang terjadi ketika Rasulullah masih hidup. Tahun 2 Hijriah, kemudian tahun 3 sampai 5 Hijriah, tahun 6 sampai 9 Hijriah. Di antara peperangan besar yang pernah dihadapi oleh umat Islam diantaranya yaitu Perang Badar. Perang ini terjadi pada tahun 2 Hijriah atau 624 Masehi. Orang Muslim saat itu terdiri dari 313 orang, sedangkan orang kaum kafir yaitu 1000 orang. Dalam peperangan ini 14 Muslim gugur, 70 orang kafir tewas dan 70 lainnya menjadi tawanan. Panglima perang kaum kafir Quraisy tewas, diantaranya yaitu Abu Jahal. Kemudian Umayyah bin Khalaf, Utbah bin Rabi'ah, dan Syaibah bin Rabi'ah. Perang ini terjadi di Bukit Uhud dan berlangsung pada hari Sabtu, tanggal 15 Syawal 3 Hijriah atau bertepatan tahun 625 Masehi. Orang muslimin 700 dapat memukul mundur lawan orang kafir yang berjumlah 3.000 pasukan unta, 200 pasukan kuda, dan bahkan 700 orang di antara mereka memakai baju besi. Yang mana orang kafir ini dipimpin Khalid bin Walid sebelum masuk Islam. Ketika Islam menang, kemudian pasukan musuh mundur. Orang-orang Islam yang berada di pasukan pemanah di Bukit Uhud meninggalkan pos mereka karena tergiur dengan harta peninggalan musuh. Mereka lupa akan pesan Rasul untuk tidak meninggalkan pos dan mereka sibuk mengambil harta rampasan itu. Kemudian Khalid bin Walid melihat keadaan seperti ini kemudian melancarkan serangan balik sehingga orang muslim kemudian kocar-kacir hingga terbunuhlah paman Rasulullah yang bernama Hamzah bin Abdul Muthalib.
Perang Khandaq disebut juga perang Parit atau perang Ahzab. Ahzab karena adanya kaum kafir yang bersekutu untuk menyerang kaum muslimin. Orang-orang muslim membuat parit pertahanan di bagian luar kota sepanjang 5 km atas usulan Salman Al-Farisi. Perang ini terjadi pada hari Selasa 8 Dzulhijjah tahun 5 Hijriah atau 627 Masehi. Orang Yahudi yang berjumlah 10.000 orang mengepung Madinah dengan mendirikan perkemahan di luar parit tersebut. Pengepungan ini cukup membuat masyarakat Madinah menderita karena hubungan mereka dengan dunia luar menjadi terputus. Suasana kritis ini diperparah dengan adanya pengkhianatan orang-orang Yahudi Madinah, yakni dari Bani Quraizah di bawah pimpinan Ka'ab bin Asad. Namun kemudian pertolongan Allah datang dan menyelamatkan kaum muslimin. Yang mana pada akhirnya para pengkhianat dari Bani Quraizah dan Yahudi dijatuhi hukuman mati. Mungkin kalian ada yang ingat Fathul Makkah, yang mana ini pelajaran kelas 5. Fathul Makkah terjadi pada 17 Ramadan 8 Hijriah. Rasulullah beserta 10.000 kaum muslimin mengambil Makkah kembali dari orang-orang kafir, dibantu kaum Aslam, kaum Ghifar, Mazinah dan Jahinah. Rasulullah membagi menjadi 2 pasukan, dataran tinggi dan dataran rendah. Dataran tinggi dipimpin oleh Rasulullah, dataran rendah Khalid bin Walid. Pasukan yang dipimpin Khalid bin Walid kemudian mendapatkan sedikit rintangan dari Ikrimah bin Abu Jahal dan Sofwan bin Umayyah. Namun Rasulullah dapat memasuki Makkah dengan mudah dan mengambil Makkah. Kemudian beliau memerintahkan untuk menghancurkan berhala-berhala yang berada di Ka'bah dan meminta Bilal untuk azan di atas Ka'bah dan menjadikan Makkah menjadi negara Islam Madinah. Setelah Fathul Makkah, Rasul kemudian mengirimkan surat kepada beberapa raja untuk menyeru mereka kepada Islam. Pada tahun 10 Hijriah, Rasulullah melaksanakan haji wada. Beliau mengajarkan tata cara haji, kemudian melakukan khutbatul wada atau khutbah terakhir yang berisi, mulai saat itu semua tradisi jahiliyah tidak diperbolehkan. Umat Islam harus menjaga agamanya, wanita harus diperlakukan dengan baik dan terhormat, umat Islam wajib taat kepada pimpinan, dan jika ingin jalan yang lurus harus berpegang teguh pada Al-Quran dan As-Sunnah. Rasulullah sakit kepala, demam tinggi, kemudian meminta Abu Bakar menjadi imam sholat, dan pada hari Senin tanggal 12 Rabiul Awal beliau wafat di rumahnya Aisyah binti Abu Bakar ditemani putrinya Fatimah binti Muhammad. Demikian tadi kisah bagaimana dakwah Rasul selama di Madinah. Bagaimana sulitnya beliau ketika berdakwah di awal-awal Islam. Nah, melihat keadaan kita sekarang yang sangat jauh berbeda dengan keadaan Rasul, tuliskan bagaimana cara kalian bersyukur dengan keadaan sekarang. Jangan lupa tuliskan nama dan kelas kalian. Kita ketemu lagi dalam pembelajaran selanjutnya. Ila liqa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.